Dialog Ibnu Athaillah dengan Ibnu Taimiyah. Siapa saja yang membangun keyakinannya semata-mata berdasarkan bukti-bukti yang tampak dan argumen deduktif, maka ia membangun keyakinan dengan dasar yang tak bisa diandalkan. Karena ia akan selalu dipengaruhi oleh sanggahan-sanggahan balik yang konstan. Keyakinan bukan berasal dari alasan logis melainkan tercurah dari lubuk hati. Ibnu Arabi, Abu Fadl Ibnu Athaillah Al-Sakandari, wafat 709, salah seorang imam sufi terkemuka yang juga dikenal sebagai seorang muhadis, mubaligh sekaligus ahli fikih Maliki, adalah penulis karya-karya berikut: Al-Hikam, Miftahul Falah, Al-Qasdul Al-Mujarrad fi Makrifat Al-Ism Al-Mufrad, Taj Al-Arus Al-Hawi li Tadhib Al-Nufus, Unwan Al-Taufiq fi Al-Adat Al-Tariq, sebuah biografi, Al-Lataif fi Manakib Abi Al-Abbas Al-Mursi wa Sahihi Abi Al-Hasan, dan lain-lain. Beliau adalah murid Abu Al-Abbas Al-Mursi, wafat 686, dan generasi penerus kedua dari pendiri tarekat Saziliyah, Imam Abu Al-Hasan Al-Sazili. Ibnu Athaillah adalah salah seorang yang membantah Ibnu Taimiyah atas serangannya yang berlebihan terhadap kaum sufi yang tidak sefaham dengannya. Ibnu Athaillah tak pernah menyebut Ibnu Taimiyah dalam setiap karyanya, namun jelaslah bahwa yang disinggungnya adalah Ibnu Taimiyah saat ia mengatakan dalam Lataif, sebagai cendekiawan ilmu lahiriah. Halaman berikut ini merupakan terjemahan Inggris pertama atas dialog bersejarah antara kedua tokoh tersebut. Naskah dialog dari Usul Al-Wusul karya Muhammad Zaki Ibrahim Ibnu Katsir, Ibnu Al-Athir, dan penulis biografi serta kamus biografi, kami memperoleh naskah dialog bersejarah yang otentik. Naskah tersebut memberikan ilham tentang etika berdebat di antara kaum terpelajar. Di samping itu, ia juga merekam kontroversi antara pribadi yang berpengaruh dalam tasawuf, Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Sakandari, dan tokoh yang tak kalah pentingnya dalam gerakan Salafi, Syekh Ahmad Ibn Abdi Al-Halim Ibn Taimiyah selama era Mamluk di Mesir yang berada di bawah pemerintahan Sultan Muhammad Ibnu Qalaun Al-Malik Al-Nasir. Kesaksian Ibnu Taimiyah kepada Ibnu Athaillah. Syekh Ibnu Taimiyah ditahan di Alexandria. Ketika Sultan memberikan ampunan, ia kembali ke Kairo. Menjelang malam, ia menuju Masjid Al-Ahzar untuk sholat maghrib yang diimami Syekh Ibnu Athaillah. Selepas salat, Ibnu Athaillah terkejut menemukan Ibnu Taimiyah sedang berdoa di belakangnya. Dengan senyuman, sang Syekh Sufi menyambut ramah kedatangan Ibnu Taimiyah di Kairo seraya berkata, "Assalamualaikum." Selanjutnya ia memulai pembicaraan dengan tamu cendekianya ini. Ibnu Athaillah berkata, "Biasanya saya sholat di Masjid Imam Hussein dan sholat Isya di sini. Tapi lihatlah bagaimana ketentuan Allah berlaku. Allah menakdirkan sayalah orang pertama yang harus menyambut Anda setelah kepulangan Anda ke Kairo. Ungkapkanlah kepadaku wahai faqih, apakah Anda menyalahkanku atas apa yang telah terjadi?" Ibnu Taimiyah berkata, "Aku tahu, Anda tidak bermaksud buruk terhadapku, tapi perbedaan pandangan di antara kita tetap ada. Sejak hari ini, dalam kasus apapun, aku tidak mempersalahkan dan membebaskan dari kesalahan, siapapun yang berbuat buruk terhadapku." Ibnu Athaillah berkata, "Apa yang Anda ketahui tentang aku, Syekh Ibnu Taimiyah?" Ibn Taimiyah berkata, "Aku tahu Anda adalah seorang yang saleh, berpengetahuan luas, dan senantiasa berbicara benar dan tulus. Aku bersumpah tidak ada orang selain Anda, baik di Mesir maupun Syria yang lebih mencintai Allah ataupun mampu meniadakan diri di hadapan Allah atau lebih patuh atas perintahnya dan menjauhi larangannya. Tapi bagaimanapun juga, kita memiliki perbedaan pandangan. Apa yang Anda ketahui tentang saya? Apakah Anda atau saya sesat dengan menolak kebenaran, praktik meminta bantuan seseorang untuk memohon pertolongan Allah, istighosah?" Ibnu Athaillah berkata, "Tentu saja, rekanku, Anda tahu bahwa istighosah atau memohon pertolongan sama dengan tawasul atau mengambil wasilah, perantara, dan meminta syafaat, dan bahwa Rasulullah adalah seorang yang kita harapkan bantuannya karena beliaulah perantara kita dan yang syafaatnya kita harapkan." Ibnu Taimiyah berkata, "Mengenai hal ini saya berpegang pada sunnah Rasul yang ditetapkan dalam syariat. Dalam hadis berbunyi sebagai berikut, 'Aku telah dianugerahkan kekuatan syafaat.' Dalam ayat Al-Quran juga disebutkan, mudah-mudahan Allah akan menaikkan kamu, wahai Nabi, ke tempat yang terpuji, Quran Surah Al-Isra 79. Yang dimaksud dengan tempat terpuji adalah syafaat.
Lebih jauh lagi, saat Ibunda Khalifah Ali wafat, Rasulullah berdoa pada Allah di kuburnya. Ya Allah yang maha hidup dan tak pernah mati, yang menghidupkan dan mematikan, ampuni dosa-dosa ibunda saya Fatimah binti Asad, lapangkan kubur yang akan dimasukinya dengan syafaatku, utusanmu, dan para nabi sebelumku. Karena engkaulah yang maha pengasih dan maha pengampun. Inilah syafaat yang dimiliki Rasulullah. Sementara mencari pertolongan dari selain Allah, merupakan suatu bentuk kemusyrikan. Rasulullah sendiri melarang sepupunya, Abdullah bin Abbas, memohon pertolongan dari selain Allah. Ibnu Athaillah berkata, semoga Allah mengaruniakanmu keberhasilan, wahai faqih. Maksud dari saran Rasulullah kepada sepupunya Ibnu Abbas, adalah agar ia mendekatkan diri kepada Allah tidak melalui kekerabatannya dengan Rasul, melainkan dengan ilmu pengetahuan. Sedangkan mengenai pemahaman Anda tentang istighosah sebagai mencari bantuan kepada selain Allah, yang termasuk perbuatan musyrik, saya ingin bertanya kepada Anda. Adakah Muslim yang beriman pada Allah dan Rasul-Nya, yang berpendapat ada selain Allah yang memiliki kekuasaan atas segala kejadian, dan mampu menjalankan apa yang telah ditetapkannya berkenaan dengan dirinya sendiri? Adakah mukmin sejati yang meyakini ada yang dapat memberikan pahala atas kebaikan dan menghukum atas perbuatan buruk, selain dari Allah? Di samping itu, seharusnya kita sadar bahwa ada berbagai ekspresi yang tak bisa dimaknai sebatas harfiah belaka. Ini bukan saja dikhawatirkan akan membawa kepada kemusyrikan, tapi juga untuk mencegah sarana kemusyrikan. Sebab, siapapun yang meminta pertolongan Rasul berarti mengharapkan anugerah syafaat yang dimilikinya dari Allah, sebagaimana jika Anda mengatakan, makanan ini memuaskan seleraku. Apakah dengan demikian makanan itu sendiri yang memuaskan selera Anda? Ataukah disebabkan Allah yang memberikan kepuasan melalui makanan? Sedangkan pernyataan Anda bahwa Allah melarang Muslim untuk mendatangi seseorang selain dirinya, guna mendapat pertolongan. Pernahkah Anda melihat seorang Muslim memohon pertolongan kepada selain Allah? Ayat Al-Quran yang Anda rujuk, berkenaan dengan kaum musyrikin dan mereka yang memohon pada dewa dan berpaling dari Allah. Sedangkan satu-satunya jalan bagi kaum muslim yang meminta pertolongan Rasul adalah dalam rangka bertawasul atau mengambil perantara atas keutamaan, hak Rasul yang diterimanya dari Allah, bihaqi inda Allah, dan tasafu atau memohon bantuan dengan syafaat yang telah Allah anugerahkan kepada Rasul-Nya. Sementara itu, jika Anda berpendapat bahwa istighosah atau memohon pertolongan itu dilarang syariat karena mengarah pada kemusyrikan, maka kita seharusnya mengharamkan anggur karena dapat dijadikan minuman keras, dan mengebiri laki-laki yang tidak menikah untuk mencegah zina. Kedua Syekh tertawa atas komentar terakhir ini. Lalu Ibnu Athaillah melanjutkan, saya kenal betul dengan segala inklusivitas dan gambaran mengenai sekolah fikih yang didirikan oleh Syekh Anda, Imam Ahmad, dan saya tahu betapa luasnya teori fikih serta mendalamnya prinsip-prinsip agar terhindar dari godaan syaitan yang Anda miliki, sebagaimana juga tanggung jawab moral yang Anda pikul selaku seorang ahli fikih. Namun saya juga menyadari bahwa Anda dituntut menelisik di balik kata-kata untuk menemukan makna yang seringkali terselubung di balik kondisi harfiahnya. Bagi Sufi, makna laksana ruh, sementara kata-kata adalah jasadnya. Anda harus menembus ke dalam jasad fisik ini untuk meraih hakikat yang mendalam. Kini Anda telah memperoleh dasar bagi pernyataan Anda terhadap karya Ibnu Arabi, Fusuhul Hikam. Naskah tersebut telah dikotori oleh musuhnya bukan saja dengan kata-kata yang tak pernah diucapkannya, juga pernyataan-pernyataan yang tidak dimaksudkannya, memberikan contoh tokoh Islam. Ketika Syekh Al-Islam Al-Iz Ibnu Abdus Salam memahami apa yang sebenarnya diucapkan dan dianalisa oleh Ibnu Arabi, menangkap dan mengerti makna sebenarnya di balik ungkapan simbolisnya, ia segera memohon ampun kepada Allah atas pendapatnya sebelumnya, dan menokohkan Muhyiddin Ibnu Arabi sebagai imam Islam. Sedangkan mengenai pernyataan Al-Syazili yang memojokkan Ibnu Arabi, perlu Anda ketahui, ucapan tersebut tidak keluar dari mulutnya, melainkan dari salah seorang murid Syaziliyah. Lebih jauh lagi, pernyataan itu dikeluarkan saat para murid membicarakan sebagian pengikut Syaziliyah. Dengan demikian, pernyataan itu diambil dalam konteks yang tak pernah dimaksudkan oleh sang pembicaranya sendiri. Apa pendapat Anda mengenai Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Ibnu Taimiyah berkata, dalam salah satu hadisnya, Rasul bersabda, saya adalah kota ilmu dan Ali lah pintunya. Sayyidina Ali adalah merupakan seorang mujahid yang tak pernah keluar dari pertempuran kecuali dengan membawa kemenangan.
Siapa lagi ulama atau fuqaha sesudahnya yang mampu berjuang demi Allah menggunakan lidah, pena dan pedang sekaligus? Dialah sahabat Rasul yang paling sempurna. Semoga Allah membalas kebaikannya. Ucapannya bagaikan cahaya lampu yang menerangi sepanjang hidupku setelah Al-Quran dan Sunnah. Duhai seseorang yang meski sedikit perbekalannya namun panjang perjuangannya. Ibnu Athaillah berkata, sekarang, apakah Imam Ali meminta agar orang-orang berpihak padanya dalam suatu faksi? Sementara faksi ini mengklaim bahwa malaikat Jibril melakukan kesalahan dengan menyampaikan wahyu kepada Muhammad, bukannya kepada Ali. Atau pernahkah ia meminta mereka untuk menyatakan bahwa Allah menitis ke dalam tubuhnya dan sang imam menjadi Tuhan? Ataukah ia tidak menentang dan memberantas mereka dengan memberikan fatwa, ketentuan hukum, bahwa mereka harus dibunuh dimanapun mereka ditemukan? Ibnu Taimiyah berkata, berdasarkan fatwa ini saya memerangi mereka di pegunungan Syria selama lebih dari 10 tahun. Ibnu Athaillah berkata, dan Imam Ahmad semoga Allah meridhoinya mempertanyakan perbuatan sebagian pengikutnya yang berpatroli, memecahkan tong-tong anggur di toko-toko penganut Kristen atau dimanapun mereka temukan, menumpahkan isinya di lantai, memukuli gadis para penyanyi, dan menyerang masyarakat di jalan. Meskipun sang imam tak memberikan fatwa bahwa mereka harus mengecam dan menghardik orang-orang tersebut. Konsekuensinya para pengikutnya ini dicambuk, dilempar ke penjara dan diarak di punggung keledai dengan menghadap ekornya. Apakah Imam Ahmad bertanggung jawab atas perbuatan buruk yang kini kembali dilakukan pengikut Hambali, dengan dalih melarang benda atau hal-hal yang diharamkan? Dengan demikian, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi tidak bersalah atas pelanggaran yang dilakukan para pengikutnya yang melepaskan diri dari ketentuan hukum dan moral yang telah ditetapkan agama serta melakukan perbuatan yang dilarang agama. Apakah Anda tidak memahami hal ini? Ibnu Taimiyah berkata, tapi bagaimana pendirian mereka di hadapan Allah? Di antara kalian, para sufi, ada yang menegaskan bahwa ketika Rasulullah memberitakan kabar gembira pada kaum miskin bahwa mereka akan memasuki surga sebelum kaum kaya. Selanjutnya kaum miskin tersebut tenggelam dalam luapan kegembiraan dan mulai merobek-robek jubah mereka. Saat itu malaikat Jibril turun dari surga dan mewahyukan kepada Rasul bahwa Allah akan memilih di antara jubah-jubah yang robek itu. Selanjutnya malaikat Jibril mengangkat satu dari jubah dan menggantungkannya di singgasana Allah. Berdasarkan ini, kaum sufi mengenakan jubah kasar dan menyebut dirinya fukara atau kaum papa. Ibnu Athaillah berkata, tidak semua sufi mengenakan jubah dan pakaian kasar. Lihatlah apa yang saya kenakan, apakah Anda tidak setuju dengan penampilan saya? Ibnu Taimiyah berkata, tetapi Anda adalah ulama syariat dan mengajar di Al-Azhar. Ibnu Athaillah berkata, Al-Ghazali adalah seorang imam syariat maupun tasawuf. Ia mengamalkan fikih, sunnah, dan syariat dengan semangat seorang sufi. Dan dengan cara ini, ia mampu menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Kita tahu bahwa dalam tasawuf, noda tidak memiliki tempat dalam agama dan bahwa kesucian merupakan ciri dari kebenaran. Sufi yang tulus dan sejati harus menyuburkan hatinya dengan kebenaran yang ditanamkan ahli sunnah. 2 abad yang lalu muncul fenomena sufi gadungan yang Anda sendiri telah mengecam dan menolaknya. Di mana sebagian orang mengurangi kewajiban beribadah dan peraturan keagamaan, melonggarkan berpuasa dan melecehkan pengamalan sholat wajib 5 kali sehari. Ditunggangi kemalasan dan ketidakpedulian, mereka telah mengklaim telah bebas dari belenggu kewajiban beribadah. Begitu brutalnya tindakan mereka hingga Imam Qushairi sendiri mengeluarkan kecaman dalam bukunya Ar-Risalah, Risalatul Qushairiyah. Di sini, ia juga menerangkan secara rinci jalan yang benar menuju Allah, yakni berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Imam tasawuf juga berkeinginan mengantarkan manusia pada kebenaran sejati, yang tidak hanya diperoleh melalui bukti rasional yang dapat diterima akal manusia, yang dapat membedakan yang benar dan salah, melainkan juga melalui penyucian hati dan pelenyapan ego yang dapat dicapai dengan mengamalkan laku spiritual. Kelompok di atas selanjutnya tersingkir lantaran sebagai hamba Allah sejati, seseorang tidak akan menyibukkan dirinya kecuali demi kecintaannya pada Allah dan Rasul-Nya. Inilah posisi mulia yang menyebabkan seorang menjadi hamba yang soleh, sehat dan sentosa. Inilah jalan guna membersihkan manusia dari hal-hal yang dapat menodai manusia, semacam cinta harta dan ambisi akan kedudukan tertentu.
Meskipun demikian, kita harus berusaha di jalan Allah agar memperoleh ketentraman beribadah. Sahabatku yang cendekia, menerjemahkan naskah secara harfiah terkadang menyebabkan kekeliruan. Penafsiran harfiahlah yang mendasari penilaian Anda terhadap Ibnu Arabi, salah seorang imam kami yang terkenal akan kesalehannya. Anda tentunya mengerti bahwa Ibnu Arabi menulis dengan gaya simbolis, sedangkan para sufi adalah orang-orang ahli dalam menggunakan bahasa simbolis, yang mengandung makna lebih dalam dan gaya hiperbola yang menunjukkan tingginya kepekaan spiritual, serta kata-kata yang menghantarkan rahasia mengenai fenomena yang tak tampak. Ibnu Taimiyah berkata, argumentasi tersebut justru ditujukan untuk Anda. Karena saat Imam Al-Qushayri melihat pengikutnya melenceng dari jalan Allah, ia segera mengambil langkah untuk membenahi mereka. Sementara apa yang dilakukan para syekh sufi sekarang? Saya meminta para sufi untuk mengikuti jalur sunnah dari para leluhur kami, salafi, yang saleh dan terkemuka, para sahabat yang zuhud, generasi sebelum mereka dan generasi sesudahnya yang mengikuti langkah mereka. Siapapun yang menempuh jalan ini, saya berikan penghargaan setinggi-tingginya dan menempatkan sebagai imam agama. Namun bagi mereka yang melakukan pembaruan yang tidak berdasar dan menyisipkan gagasan kemusyrikan seperti filosof Yunani dan pengikut Buddha, atau yang beranggapan bahwa manusia menempati Allah, hulul, atau menyatu dengannya, ittihad, atau teori yang menyatakan bahwa seluruh penampakan adalah satu adanya, kesatuan wujud, wahdatul wujud, ataupun hal-hal lain yang diperintahkan syekh Anda, semuanya jelas perilaku ateis dan kafir. Ibnu Athaillah berkata, Ibnu Arabi adalah salah seorang ulama terhebat yang mengenyam pendidikan di Daud al-Zahiri seperti Ibnu Hazm al-Andalusi, seorang yang pahamnya selaras dengan metodologi Anda tentang hukum Islam, wahai penganut Hambali. Tetapi meskipun Ibnu Arabi seorang Zahiri, menerjemahkan hukum Islam secara lahiriah, metode yang ia terapkan untuk memahami hakikat, adalah dengan menelisik apa yang tersembunyi, mencari makna spiritual, tarik al-batin, guna mensucikan batin, tathir al-batin. Meskipun demikian tidak seluruh pengikut mengartikan sama apa-apa yang tersembunyi. Agar Anda tidak keliru atau lupa, ulangilah bacaan Anda mengenai Ibnu Arabi dengan pemahaman baru akan simbol-simbol dan gagasannya. Anda akan menemukannya sangat mirip dengan Al-Qushayri. Ia telah menempuh jalan tasawuf di bawah payung Al-Quran dan Sunnah, sama seperti Hujatul Islam Al-Ghazali, yang mengusung perdebatan mengenai perbedaan mendasar mengenai iman dan isu-isu ibadah namun menilai usaha ini kurang menguntungkan dan berfaedah. Ia mengajak orang untuk memahami bahwa mencintai Allah adalah cara yang patut ditempuh seorang hamba Allah berdasarkan keyakinan. Apakah Anda setuju wahai faqih? Atau Anda lebih suka melihat perselisihan di antara para ulama? Imam Malik telah mengingatkan mengenai perselisihan semacam ini dan memberikan nasihat. Setiap kali seseorang berdebat mengenai iman, maka kepercayaannya akan berkurang. Sejalan dengan ucapan itu, Al-Ghazali berpendapat, cara tercepat untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah melalui hati, bukan jasad. Bukan berarti hati dalam bentuk fisik yang dapat melihat, mendengar atau merasakan secara gamblang. Melainkan, dengan menyimpan dalam benak, rahasia terdalam dari Allah yang Maha Agung dan Besar, yang tidak dapat dilihat atau diraba. Sesungguhnya ahli sunnahlah yang menobatkan Syekh Sufi, Imam Al-Ghazali, sebagai Hujatul Islam, dan tak seorang pun yang menyangkal pandangannya. Bahkan seorang cendekia secara berlebihan berpendapat bahwa Ihya Ulumuddin nyaris setara dengan Al-Quran. Dalam pandangan Ibnu Arabi dan Ibnu Al-Farid, taklif atau kepatuhan beragama laksana ibadah yang mihrab atau sajadahnya menandai aspek batin, bukan semata-mata ritual lahiriah saja. Karena apalah arti duduk berdirinya Anda dalam solat sementara hati Anda dikuasai selain Allah. Allah memuji hambanya dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam solatnya. Dan ia mengutuk dalam firman-Nya, yaitu orang-orang yang lalai dalam solatnya. Inilah yang dimaksudkan oleh Ibnu Arabi saat mengatakan, ibadah bagaikan mihrab bagi hati, yakni aspek batin, bukan lahirnya. Seorang muslim takkan bisa mencapai keyakinan mengenai isi Al-Quran, baik dengan ilmu atau pembuktian itu sendiri, hingga ia membersihkan hatinya dari segala yang dapat mengalihkan, dan berusaha untuk khusyuk. Dengan demikian Allah akan mencurahkan ilmu ke dalam hatinya, dan dari sana akan muncul semangatnya. Sufi sejati tak mencukupi dirinya dengan meminta sedekah. Seseorang yang tulus adalah ia yang menyuburkan diri di hadapan Allah dengan mematuhinya.
Barangkali yang menyebabkan para ahli fikih mengecam Ibnu Arabi adalah karena kritik beliau terhadap keasyikan mereka dalam berargumentasi dan berdebat seputar masalah iman, hukum kasus-kasus yang terjadi aktual, dan kasus-kasus yang baru dihipotesakan, dibayangkan padahal belum terjadi. Ibnu Arabi mengkritik demikian karena ia melihat betapa sering hal tersebut dapat mengalihkan mereka dari kejernihan hati. Ia menjuluki mereka sebagai ahli fikih basa-basi wanita. Semoga Allah mengeluarkanmu karena telah menjadi salah satu dari mereka. Pernahkah Anda membaca pernyataan Ibnu Arabi bahwa siapa saja yang membangun keyakinannya semata-mata berdasarkan bukti-bukti yang tampak dan argumen deduktif, maka ia membangun keyakinan dengan dasar yang tak bisa diandalkan. Karena ia akan selalu dipengaruhi oleh sanggahan-sanggahan balik yang konstan. Keyakinan bukan berasal dari alasan logis melainkan tercurah dari lubuk hati. Adakah pernyataan yang seindah ini? Ibnu Taimiyah berkata, Anda telah berbicara dengan baik, andaikan saja gurumu seperti yang Anda katakan, maka ia sangat jauh dari kafir. Tapi menurutku apa yang telah ia ucapkan tidak mendukung pandangan yang telah Anda kemukakan. Diterjemahkan dari On Tasawuf Ibnu Athaillah Al-Sakandari. The Debate with Ibnu Taimiyah, dalam buku karya Syekh Muhammad Hisham Kabanis The Repudiation of Salafi Innovations, Kazi, 1996.